Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aini Martinus Sandalembang, mahasiswa Universitas Islam Makassar dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 230820142. Kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Yuk simak videonya. Nah, langkah pertama di sini kita akan mempelajari tentang pengertian dan komponennya. Dan yang kedua, memahami cara kerja komputer, terus jenis-jenis komputer dan fungsi sistem komputer. Nah, teman-teman, jadi mempelajari sistem komputer adalah investasi yang sangat berharga di era digital ini. Sangat penting untuk kita mempelajari sistem komputer ini karena ini bukan hanya bermanfaat bagi karir kita di bidang teknologi, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin beradaptasi dan sukses dalam dunia yang semakin terkomputerasi. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem komputer adalah suatu jaringan yang terdiri dari unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk melakukan proses pengolahan data. Tujuan utamanya yaitu untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya. Adapun komponen utama dari sistem komputer yaitu satu, perangkat keras yang disebut dengan hardware, dan yang kedua perangkat lunak yang disebut dengan software, dan yang ketiga pengguna brainware. Simak penjelasannya. Nah, jadi yang pertama di sini kita bahas yaitu perangkat keras atau hardware, yang dimana perangkat keras ini adalah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh, yang meliputi satu, unit pemrosesan sentral yang dimana bertindak sebagai otak komputer. Yang kedua, memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara data. Yang ketiga, perangkat input, alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Dan yang keempat, perangkat output yang dimana menampilkan atau mencetak hasil pengolahan data. Dan yang terakhir, penyimpanan sekunder, yaitu media penyimpanan data permanen. Adapun yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, yang dimana ini kumpulan instruksi yang mengatur bagaimana perangkat keras bekerja. Perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, tetapi sangat penting agar komputer dapat berfungsi. Meliputi sistem operasi, yang dimana ini mengelola seluruh sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka penggunaan dan perangkat keras, contohnya Windows. Yang kedua itu aplikasi, program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti Microsoft Word, Adobe. Dan yang ketiga itu bahasa pemrograman, yang dimana alat ini digunakan untuk menulis kode program seperti Python. Dan yang ketiga itu ada penggunaan atau yang disebut dengan brainware, yang dimana penggunaan ini adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Penggunaan ini berperan penting dalam memberikan perintah dan data kepada komputer, serta menerima informasi yang dihasilkan oleh komputer. Penggunaan dapat berupa operator. Selanjutnya yang kita bahas yaitu cara sistem komputer, di mana cara kerjanya itu bertahap. Yang pertama itu input, penggunaan memasukkan data melalui perangkat input. Dan yang kedua pemrosesan, yang dimana CPU mengelola data berdasarkan instruksi program yang tersimpan dalam memori. Yang ketiga output, hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat output. Dan yang terakhir itu penyimpanan, data dan program dapat disimpan secara permanen dalam penyimpanan sekunder. Next, yang kita bahas kali ini yaitu jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer pribadi, adalah jenis komputer yang paling umum digunakan oleh masyarakat umum, yang dirancang untuk penggunaan pribadi dan biasanya digunakan di rumah, kantor, atau sekolah. Yang kedua itu ada komputer server, yang dirancang untuk menyediakan layanan dan sumber daya ke komputer lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Service biasanya digunakan di pusat, perusahaan, atau organisasi besar. Yang ketiga yaitu komputer mainframe, yang dimana berukuran besar yang digunakan oleh organisasi besar untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Mainframe biasanya digunakan di bank, lembaga pemerintah, atau perusahaan besar lainnya. Adapun yang kita bahas selanjutnya yaitu fungsi sistem komputer, yang dimana terdapat pengolahan data
yaitu untuk mengelola data mentah menjadi informasi yang berguna, dapat berupa angka, gambar, suara, atau video, yang melakukan berbagai operasi pada data ini seperti perhitungan, pengurutan, pencarian, dan analisis untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Adapun yang kedua yaitu penyimpanan data. Data ini dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti hard disk dan flash drive. Kemampuan ini memungkinkan penggunaan untuk mengakses dan menggunakan kembali data yang telah disimpan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi data dengan perangkat lain melalui jaringan. Jaringan ini dapat berupa jaringan lokal atau jaringan yang lebih luas seperti internet. Komunikasi dapat memungkinkan penggunaan untuk berbagi informasi, berkolaborasi dalam proyek, atau mengakses sumber daya yang ada di tempat lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana sistem komputer adalah kombinasi yang sangat kompleks antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Memahami komponen-komponen dan cara kerja sistem komputer penting untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.